Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group ya. Berikut kita akan mencoba memberikan tutorial terkait dari sesi-sesi yang sebelumnya kita janjikan untuk detailing dari submenu dari menu utama dari panel control layer yang ada di sebelah kiri kita di monitor kita di GIS kita ya. Kita coba lihat fokus ke awal BIMTEK kita adalah layer paling atas, yaitu menu baru yang ini diantaranya tambahan mayor dari update kita hari ini ya, yaitu saya sampling ambil di peta Karangdawung ya. Ini profil desa tahun 2024 ya. Sebuah contoh setelah kita buka di sini ya. Ini menu utamanya adalah secara umum kita lihat di sini profil desa. Kita klik plus di sini, maka akan muncul menu tambahan atau submenu, yaitu beberapa menu yang kita bisa dilihat di sini ada kategori bangunan, kemudian terkait demografi yang isinya ini nanti tentang kependudukan. Kalau ini adalah terkait detailing data bangunan, ini data kependudukannya, kemudian ini tentang usahanya, tentang aset ada di selanjutnya, kemudian ini bangunan ada di berikutnya lagi, dan ini adalah untuk tampilan full menunya. Jadi di sini dibagi dalam beberapa submenu untuk memudahkan dari beberapa kategori saat kita input dan biar sistem tidak terlalu berat untuk loading ya. Ini kita bisa lihat dari default tampilan yang ada. Kita coba untuk mencoba mengambil posisi untuk sampling kita input data ya di data RT 1 RW 1. Kita aktifkan seperti ini, dan kita masuk untuk khusus untuk ini ya, khusus untuk BIMTEK ini kita coba juga aktifkan layer dari cetak SPOP dan peta. Ini karena ada keterkaitan dari rekapan hasil rekapitulasi dari satu RT ya, contoh ya. Ini kita nanti di otomatisasi hasilnya dalam sebuah cetak peta blok yang di dalamnya terkait juga ada isi data kependudukannya tentang hasil survei yang diadakan mandiri oleh desa. Yaitu contoh di sini cetak RT ya. Nah, maka ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dari tampilannya seperti apa cetak petanya. Maka kita masuk ke menu project sini ya, kemudian layout, masuk ke cetak RT RW ya di nomor 7 di sini. Nah, ini kita bisa lihat, kita aktifkan seperti ini. Otomatis kita diberikan tampilan bahwa sudah ada tampilan yang terkait yang kita inginkan dari peta RT kita ya, akan ditarik kepada posisi RT yang dimaksud. Yang kemudian kita pun di sini ditampilkan atribut tabelnya. Jumlah kakak ada 37 contoh ya. Kemudian jumlah nicknya 112, dan kita coba input nih. Kali ini kita mau coba input. Kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini, yaitu kita tambahkan di nomor 50 sampel aja ya. Ini kita aktifkan layernya, ini di editable ya. Kemudian kita ambil titik ini karena ini berupa poin aja. Kemudian kita ambil I ya, informasi untuk menginput data. Kemudian di sini kita ambil posisi setelah muncul drop down ini ya, kita ambil posisi paling atas adalah perumahan. Karena ini sebuah perumahan. Nah, ini sampling aja, jadi ini saya nggak usah banyak ngisi ya, ini cuma contoh perumahan. Oke. Kemudian kita save, kita nonaktifkan lagi, kita masuk ke menu submenu yang berikutnya, yaitu mengisi dari
eh, demografi penduduk ya. Kita klik di sini. Setelah kita pindah di sini layar sini, kita masuk dan input, akan ditampilkan layar tampilan di monitor, di layar monitor berbeda ya tampilannya, yaitu tentang demografi, host tentang demografi. Dan ini tinggal kita input datanya saja. Contoh ini status hunian milik sendiri. Kemudian kita masukkan nick, contoh nick, contoh ini aja ya, contoh ya, ini Gendis ya. Kemudian ini kakaknya adalah sesuai ya, contoh sesuai gitu aja. Kemudian oke aja ya, ini sekedar untuk sampel. Oke ya, kita nyoba masuk ke layout, kemudian cetak RT RW ya. Ya, di sini kita bisa lihat tadi 37 ya. Kemudian bagaimana hasil setelah kita memasukkan beberapa atribut tabel yang sudah, hasilnya seperti apa, maka kita tinggal refresh aja di sini. Nah, maka di sini 38 ya, tadi kan 37 menjadi 38, kemudian nicknya 113, dan ini otomatisasi terkait data yang lain juga seperti itu. Jadi bagaimana tentang rekapitulasi dalam satu RT ya, ini contoh, ini cuma contoh sampel, diambil dua dari terkait demografi penduduk itu, diambil dua menu ini ya. Menu yang lain pun bisa dimunculkan ya sesuai dengan keinginan kita. Dan tatkala kita menghendaki untuk contoh sampelnya adalah RT1 RW1 saja, maka ini biar tampilannya clean, yang lain tidak muncul, maka ini kita tutup dulu ya. Nah, ini kan kita tampilkan tadi menunya, ini menu inputnya ditampilkan ya, ini kita nonaktifkan aja. Nah, kalau dinonaktifkan maka yang kita masuk fokus masuk ke layer ini, cetak spot dan peta, kita aktifkan cetak RT RW ini ya, maka kita bisa melihat tuh dalam tampilan monitor kita hanya ada satu, dalam tampilan monitor kita itu ada satu RT saja yang ditampilkan, yang lain clean, bersih, tidak ditampilkan dalam monitor kita. Jadi ini membantu sekali untuk kita memahami mana-mana saja dari rumah-rumah yang telah kita input yang masuk di RT kita yang kita kehendaki tadi ya. Dan kita lihat tadi pun nanti dilihat di monitor setelah kita masuk ke menu ini. Nah, ini maka di sini pun akan ditampilkan hanya RT1 saja yang ditampilkan. Jadi di sini akan ditampilkan ini terkait RT1 RW1. Bidang tanahnya juga terkait hunian yang ada. Ini untuk contoh ya. Contoh bagaimana kita sampling aja untuk memahami menu submenu dari beberapa saja tadi, dua ya, dua kategori atribut tabel, nilai atribut tabel yang kita masukkan ya. Jadi tidak banyak-banyak untuk submenu dari demografi penduduk. Saya ambil dua sampel, dua atribut tabel terkait tadi rumah, tambahan kakak dan nick ya. Dan ini gambaran untuk cetak dalam satu wilayah RT-nya ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, keterangan legenda terkait jalan, terkait kemudian saluran di sini akan ditampilkan. Nanti terkait yang perumahan ya, paling iya ya, ini untuk perumahan kita belum masuk menunya di sini di legend ya. Nanti kita masukkan, kita setting untuk bisa memudahkan sehingga tatkala kita masuk sudah otomatis akan ditampilkan seperti ini. Seperti itu ya kiranya untuk memahami dari submenu peta kita di profil desa yang paling atas ini, yang semoga ini menjadi sebuah kemudahan untuk bisa kita gunakan mengelola kemandirian data desa ya. Jadi desa bisa survei sendiri, kemudian input data sendiri dan dikelola sendiri, tentunya akan lebih, validasinya akan lebih maksimal, sehingga dalam real time setiap waktunya mungkin desa bisa per bulan atau per tahun ya, atau per 2-3 bulan 5 bulan terserah desa ya.
Intinya kita mencoba memberikan solusi bagaimana terkait apa yang pernah ditanyakan desa untuk mencoba memahami sebuah profil desa yang dikehendaki untuk dikelola secara mandiri. Demikian, semoga bisa membantu.